Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sekalian dimanapun Anda berada, semoga semuanya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam situasi COVID-19 semacam ini, semoga kita dijauhkan dari bahaya virus, keluarga kita terjaga, kita yang terkena juga tidak membawa virus itu kepada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita. Dan situasi ini menurut saya adalah peluang kita untuk semakin meningkatkan diri dalam belajar. Belajar apapun, sejauh itu memberi manfaat pada perkembangan jiwa kita, sehingga kita tidak lagi murung, tidak lagi takut, tapi mungkin hikmah di balik dirumahkannya kita oleh rasa takut itu, kita justru dapat menyongsong masa depan dengan lebih baik karena sepanjang kita banyak di rumah, sepanjang itulah kita banyak belajar dan tidak membuang waktu untuk tidur, untuk menonton yang tidak karuan atau bersenda gurau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Pada video kali ini saya ingin sampaikan sebuah penalaran singkat tentang tujuan belajar bahasa Indonesia. Barangkali tidak banyak guru atau mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia bertanya tentang apa sebenarnya tujuan belajar bahasa Indonesia. Barangkali di antara kita sekalian berpikir bahwa belajar bahasa Indonesia itu untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis surat misalnya, menulis makalah ilmiah, atau meningkatkan diri dalam kemampuan menjadi MC, atau menjadi seorang pengarang lagu, atau menjadi seorang sastrawan, atau dalam kemampuan tampil secara formal di ruang-ruang formal seperti seminar ya, dan lain-lain. Atau mungkin menjadi dai gitu ya. Ya, yang jelas menurut saya semua hal tadi yang saya bicarakan adalah salah satu atau bagian kecil dari tujuan belajar bahasa Indonesia. Dan kalau kita mengharapkan tujuan yang kecil, ya yang kita dapatkan adalah tujuan kecil itu. Nah, melalui beberapa slide ke depan, saya akan menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan berguna khususnya bagi saya yang merancangnya, kemudian insya Allah berguna juga bagi Anda yang mau mendengarkannya, khususnya para guru, mahasiswa, pelajar yang mungkin sepanjang hayat kita ada di Indonesia dan sepanjang hayat kita belajar akan bertemu lagi bahasa Indonesia, bertemu lagi bahasa Indonesia sejak SD, SMP, SMA sampai S3, bertemu lagi bahasa Indonesia apapun jurusannya. Baik, kita akan sampai pada slide berikutnya. Kita harus bertanya dulu, apa itu sebenarnya bahasa Indonesia? Ya, mungkin di antara Anda sekalian ada yang berpikir bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang dipakai dalam percaturan formal, dalam ruang-ruang resmi macam seminar, dalam kuliah, dalam pembelajaran daring semacam ini, uh, di surat kabar, di pidato-pidato, di buku-buku tulis, buku-buku teks, LKS. Uh, Anda berpikir mungkin itulah yang disebut dengan bahasa Indonesia. Ya. Padahal kita bisa melihat bahwa di Indonesia begitu banyak bahasa. Saya tidak tahu jumlahnya, hari ini ada berapa. Begitu banyak bahasa daerah di Indonesia sehingga sebenarnya itulah yang disebut dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meliputi bahasa nasional serta bahasa-bahasa daerahnya, dan masing-masing diperkaya oleh bahasa-bahasa lain atau bahasa asing di luar negara. Boleh juga disebut luar negeri. Kelihatannya kalau kita menyebut negara itu kan lebih pada batas administratif wilayah NKRI, tapi negeri itu lebih pada wilayah kultural kita. Katakanlah Nusantara ini sebagai negeri kita. Nah, jadi bahasa Indonesia tidak identik dengan bahasa nasional sejauh bahasa-bahasa daerah semacam Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bugis, Mentawai, dan lain-lain
adalah masih bagian dari Indonesia. Sehingga seyogianya dan idealnya bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia adalah tentang bahasa-bahasa di Indonesia. Tentu mungkin Anda berpikir bahwa itu pekerjaan berat. Apakah harus seorang guru bahasa Indonesia mengajarkan bahasa-bahasa lainnya di Indonesia ini? Tentu saja bukan itu maksudnya. Tetapi melalui pembelajaran bahasa Indonesia, kita sebenarnya sedang menciptakan kesadaran bahwa bahasa nasional yang kita pakai itu hanya satu bagian dari bahasa Indonesia. Jangan lupa ada bahasa gaul, ada bahasa okem, ada bahasa ada bahasa slang, ada bahasa macam-macam. Dan juga ada bahasa-bahasa pada kaum-kaum tertentu yang tertutup, misalnya katakanlah orang-orang yang bekerja di salon punya bahasa-bahasa sendiri, orang yang punya bekerja di bengkel punya kode-kode sendiri. Ya, pada intinya bahasa begitu banyak. Setiap bahasa yang hidup di Indonesia dapat kita katakan sebagai bahasa Indonesia. Nah, eh, jadi paling tidak guru bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman kultural di mana bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu diajarkan. Misalnya seorang guru bahasa Indonesia di tanah Pasundan bisa mengajarkan dan memperbandingkan bahasa Indonesia dengan melihat kekayaan dalam hasanah bahasa Sunda. Jadi tidak harus bahasa Indonesia diajarkan untuk menyampaikan bahasa nasional disertai bahasa Bugis, bahasa Mentawai, bahasa dan lain-lain, kecuali sekilas pandang. Tapi bahasa daerah yang di sekitarnya adalah, ya dalam hal ini bahasa Sunda, tentu bisa mendapatkan porsi yang lebih agar diperhatikan sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Nah, tapi yang kita lihat, pada kenyataannya sepanjang saya pernah kuliah S1, eh, saya melihat bahwa ada kecenderungan pemerintah kita juga didukung oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk memisahkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sehingga ada kompartementalisasi atau ada pembagian antara di satu sisi bahasa daerah, satu sisi bahasa nasional. Sehingga ada jurusan bahasa Indonesia ketika saya dulu kuliah, ada jurusan bahasa Sunda, dan itu mengakibatkan keterpisahan bahasa itu sendiri. Menurut saya seharusnya untuk wilayah Bandung misalnya di UPI atau di kampus lain ada jurusan namanya jurusan bahasa Indonesia, dan di dalamnya sekurang-kurangnya ada juga bahasa Sunda yang dijadikan bagian dari studinya, sehingga bahasa Sunda bukan bagian yang terpisah tapi bagian yang terintegrasi dalam mata kuliah atau jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Nah, pemisahan ini tidak menguntungkan menurut saya karena orang yang belajar bahasa daerah kemudian menjadi fanatik dengan bahasa daerah, orang belajar bahasa nasional fanatik dengan bahasa nasional, dan boleh jadi antara dua pihak itu terjadi saling 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 mensinisi gitu. Orang bahasa daerah sinis kepada orang bahasa Indonesia, orang bahasa nasional sinis pada orang bahasa daerah. Buat apa kamu belajar bahasa Sunda? Toh kamu juga sudah tidak menggunakannya, begitu misalnya. Si orang yang belajar bahasa Sunda juga bilang, buat apa kamu belajar bahasa Indonesia? Sedangkan kamu asli orang Sunda, misalnya begitu. Itu kan tidak menguntungkan. Jadi dua-duanya tidak belajar, malah saling memisahkan diri. Karena itu, kita bisa melihat pada teori bahasa nasional dalam pemahaman pemersatu atau kontrol negara. Saya menuliskan beberapa poin di sini. Kita harus melihat bahwa negara pada dasarnya adalah sebuah kontrol pada rakyat. Negara apapun adalah harus dipahami sebagai sistem yang mengontrol rakyatnya. Dan salah satu alat kontrol terhadap rakyat itu adalah bahasa. Ya, bisa kita bayangkan jika dibiarkan rakyat di sebuah negara hidup dengan berbagai bahasa daerahnya, negara tersebut akan kesulitan mengontrol rakyat. Demikian pula negara Indonesia, terlebih negara kita, karena begitu banyak bahasa daerah di dalamnya sehingga negara tidak mungkin bisa mengontrol komunikasi masyarakat di dalamnya. Sedangkan negara harus tahu apa yang terjadi dengan masyarakat. Ya, negara pada dasarnya adalah sebuah mesin raksasa yang intelijen, yang mengamati, yang mengkepoi masyarakat. Kalau bahasanya adalah bahasa-bahasa daerah yang begitu banyak, akan kesulitan bagi negara untuk memantaunya. Tapi teori ini adalah teori yang dikembangkan oleh negara-negara miskin
yang membayangkan bahwa sebagai sebuah sistem besar, negara tidak mungkin punya biaya untuk mengontrol seluruh komunikasi di dalam bahasa-bahasa daerah itu. Ya, kalau negara kita punya mental kaya, tentu saja bahasa daerah tetap di bahasa daerah yang dikembangkan, dan setiap dan kontrol negara disiapkan juga untuk mengamati jalur-jalur komunikasi di bahasa daerah. Rupanya karena mental kita kan tidak tidak memakai mental kaya, tapi mental ekonomis, sehingga yang dipakai adalah bahasa nasional. Karena itu teori kontrol bahasa ini bisa juga dipahami sebagai politik bahasa, politik negara terhadap bahasa, agar rakyat dapat dikontrol melalui bahasanya. Maka perlu dibuat bahasa itu dalam arti yang sempit, yakni bahasa nasional. Ketika ada apa itu bahasa Indonesia, dipersempitlah dalam pengertian bahasa nasional, yakni bahasa yang dapat dipahami oleh negara. Nah, harus kita ingat bahwa kita seringkali mendengar teori bahwa bahasa nasional atau bahasa Indonesia yang disebut bahasa nasional itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Seakan-akan bahwa sebelum hadirnya bahasa nasional, kita adalah bangsa yang tidak pernah bersatu. Padahal sebenarnya antar Sunda dan Jawa yang bertetangga ya bersatu juga. Bahkan orang Sunda yang punya saudara orang Sumatera ya bersatu juga. Orang Jawa yang punya saudara orang Kalimantan ya bersatu juga. Jadi pada dasarnya persatuan itu tidak disebabkan oleh bahasa yang sama, tapi oleh persatuan itu sendiri. Ya, toh tentu juga kita dulu bersatu bukan karena adanya bahasa Indonesia, tetapi karena keinginan kita untuk bersatu. Sebaliknya kita bisa mengamati sekarang, setelah kita berbahasa nasional, berbahasa Indonesia yang sama, sebenarnya kita apakah sudah benar-benar bersatu? Kan tidak. Jangan jauh-jauh misalnya di Banten, saya tinggal di Banten. Lalu di Anyer, tak jauh dari Serang, terjadi bencana tsunami. Jangan jauh-jauh membayangkan orang Papua, orang Makassar, orang orang Palangkaraya membantu membantu Anyer yang kena musibah. Sebenarnya orang Serang sendiri kan tidak tergerak semuanya untuk membantu. Kalau persatuan diwujudkan dengan semangat saling membantu, gambaran persatuan adalah semangat saling membantu, kan bisa dilihat bahwa sebuah bencana di satu wilayah tidak juga dibantu oleh wilayah yang berdekatan gitu, atau di wilayah yang mengitarinya. Itu bukti bahwa kita tidak benar-benar bersatu. Bahkan menurut saya, setelah kita menjadi benar-benar berbahasa Indonesia macam sekarang ini, yang terjadi malah kita sering bertengkar, khususnya di media sosial. Saya meninggalkan Facebook sudah beberapa bulan ini karena saya tahu Facebook itu adalah ruang bagi orang-orang untuk bertengkar, itu saling ejek, saling saling dukung ini, saling dukung itu. Di televisi juga sama. Kalau lihat potongan-potongan berita politik di IG, ya orang-orang semua sedang bertengkar dengan bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia yang cita-citakan sebagai bahasa nasional yang pemersatu itu sebenarnya itu juga salah satu bagian dari butir muatan politik kita, bahwa kita menginasionalkan bahasa Indonesia, membuat bahasa nasional itu demi mempersatukan bangsa. Pada kenyataannya bangsa tidak benar-benar bersatu. Artinya bahasa nasional bukan modal yang bisa diandalkan untuk mempersatukan bangsa, dan itu harus dibahas dalam dalam kuliah yang lain, dalam diskusi yang lain tentang persatuan ini. Ya, karena itu dalam poin ini saya hanya menekankan bahwa pada kenyataannya kita melihat bahwa bahasa Indonesia atau sebagai bahasa nasional itu tidak benar-benar menjadikan kita sebagai bangsa yang bisa bersatu. Nah, di sisi lain, ketika pemerintah melalui kurikulum pendidikan memisahkan bahasa daerah dan bahasa nasional, kita juga melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat ada juga sejenis pengambilan jalan tengah yang mungkin mereka bilang moderat, karena memakai bahasa nasional yang sempurna tidak pernah bisa, disalahkan terus. Tapi memakai bahasa daerah juga sudah tidak mungkin karena ditinggalkan oleh kurikulum pendidikan nasional. Sehingga yang diambil adalah jalan tengah yang aneh. Apa jalan tengah yang aneh? Masyarakat pelajar sekalipun, bahkan mahasiswa itu menggunakan bahasa yang campur aduk. Apa ini? Ini bahasa campur aduk tuh gini. Dia disebut bahasa daerah bukan, disebut bahasa nasional bukan, disebut asing juga tidak. Dalam sebuah percakapan mereka bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Perancis, bahasa yang semua seakan-akan adalah bahasa asing itu. Ya, sebut seakan-akan karena bukan bahasa asing. Mereka yang gemar memakai istilah-istilah